Hai, selamat datang di channel Vibe Positif Aja. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Bukan tentang trading, bukan tentang bisnis, tetapi tentang masa depan generasi penerus kita, anak-anak kita. Dan ada satu hal yang kini membuat banyak orang tua khawatir, yaitu anak yang kecanduan gadget dan TikTok. Gadget itu ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan benar, ia bisa menjadi alat bantu yang luar biasa untuk belajar dan berkembang. Tapi jika salah, ia bisa sangat berbahaya. Masalahnya sekarang, anak-anak kita dibombardir oleh konten yang serba cepat, lucu, dan sangat adiktif. Otak mereka, yang masih dalam masa pertumbuhan, seolah-olah diprogram ulang untuk terus mencari lonjakan dopamin instan setiap beberapa detik. Akibatnya apa? Mereka jadi tidak sabaran, gampang sekali bosan, sulit untuk fokus dalam waktu lama, dan seringkali mengamuk atau tantrum jika dilarang menonton. Pernah mengalami hal ini? Anda tidak sendirian. Ini adalah fenomena global yang harus kita hadapi bersama sebagai orang tua. Coba kita bayangkan, sejenak efek jangka panjangnya. Seorang anak berusia 5 hingga 10 tahun yang setiap hari menghabiskan waktu 3 jam hanya untuk scrolling video-video pendek. Sirkuit dopamin di otaknya terbentuk untuk merespons hal-hal yang cepat dan instan. Jadi, begitu ia dihadapkan pada tugas yang membutuhkan konsentrasi, seperti belajar matematika atau membaca buku, otaknya seolah berkata, "Aduh, ini membosankan sekali. Mana efek suaranya? Mana transisinya?" Jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, anak akan kehilangan otot, fokus, dan kesabarannya. Padahal, kita semua tahu, masa depan bukanlah milik orang yang paling viral atau paling lucu di media sosial. Masa depan adalah milik mereka yang punya daya juang, yang paling sabar mengulang latihan sampai benar-benar ahli, yang punya ketekunan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kita tidak ingin anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyerah, hanya karena terbiasa dengan kepuasan instan, bukan? Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus melarang total penggunaan gadget? Tentu tidak. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di era digital. Melarang total justru bisa membuat mereka tertinggal. Kuncinya bukan pada larangan total, melainkan pada pembatasan yang bijak dan konsisten. Kita sebagai orang tua harus menjadi nakhoda yang menentukan arah. Misalnya, kita bisa menerapkan aturan yang jelas. Durasi screen time hanya 1-2 jam setiap hari, dan itu pun untuk konten yang edukatif atau bermanfaat. Di luar itu, ada waktu wajib untuk belajar. Mungkin selama 2 jam, yang bisa diisi dengan membaca buku, menulis, atau berlatih soal-soal pelajaran. Jika ada dana lebih, mendaftarkan mereka les bahasa Inggris atau Mandarin selama beberapa jam seminggu juga merupakan investasi yang luar biasa. Lalu sisa waktunya untuk apa? Biarkan mereka bermain di luar, berinteraksi dengan teman sebaya, membantu pekerjaan rumah, atau sekadar mengobrol dan bercengkrama dengan keluarga. Membangun koneksi di dunia nyata jauh lebih penting. Mungkin sebagian dari kita merasa takut. Nanti anakku stres kalau dipaksa belajar terus. Ini adalah kekhawatiran yang wajar. Tapi, percayalah, justru di usia muda inilah otak anak berada dalam kondisi paling fleksibel, seperti spons yang siap menyerap apa saja. Belajar bahasa baru, menguasai alat musik, atau memecahkan teka-teki logika, bagi mereka itu seperti bermain game yang menantang. Jika dibiasakan sejak kecil, proses belajar akan terasa lebih mudah dan menyenangkan bagi mereka di kemudian hari. Anak yang terbiasa belajar dan berusaha sejak kecil akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak kaget saat menghadapi tantangan. Dia sudah tahu bagaimana rasanya berusaha, pernah merasakan gagal, dan yang terpenting, dia tahu caranya untuk bangkit dan mencoba lagi. Inilah yang kita sebut sebagai mental tangguh. Sebuah aset yang tak ternilai harganya di masa depan. Pada akhirnya, yang kita tuju adalah keseimbangan. Kita tidak sedang berusaha mencetak anak-anak kita menjadi robot belajar yang tidak punya waktu bermain. Justru sebaliknya, kita ingin membantu mereka membangun pola hidup yang sehat dan seimbang. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk beristirahat. Anak yang tumbuh dengan disiplin yang diajarkan dengan penuh kasih sayang sejak kecil
kelak akan menjadi orang dewasa yang mampu mengatur hidupnya sendiri tanpa perlu disuruh-suruh lagi. Dan kemampuan untuk mandiri serta bertanggung jawab itu jauh lebih berharga daripada 1 juta views di video TikTok manapun. Jadi, ingatlah selalu, gadget bukanlah musuh. Namun, jika dibiarkan tanpa batas dan tanpa pengawasan, ia bisa mencuri masa depan anak kita secara perlahan-lahan. Tugas kita sebagai orang tua bukan hanya menjaga fisik mereka, tetapi juga menjaga jiwa dan pikiran mereka. Mari kita ajari mereka disiplin, ajari mereka fokus, ajari mereka untuk bersyukur, dan yang terpenting, ajari mereka untuk menikmati hidup di dunia nyata tanpa harus scrolling setiap menit. Ketenangan batin dan fokus adalah rezeki terbesar untuk masa depan mereka. Kalau kamu setuju dan ingin ikut berjuang membantu anak-anak kita tumbuh dengan sehat dan bahagia di era digital ini, klik tombol like, tekan subscribe, dan tulis di kolom komentar. Aku siap bantu anakku tumbuh dengan bijak di dunia digital. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.